Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan kesalahan yang banyak sering terjadi di masyarakat yang bisa membedakan antara hak cipta dan paten. Kita lihat cuplikan dari koran berikut ini. Dari berita satu, ya, Basuki mengatakan agar mendunia, Reok Ponorogo harus dipatenkan. Kemudian kita lihat juga dari Detik News, Gubernur Ganjar minta desain batik dipatenkan. Atau dari Koran Tempo, rasa sayangi, ayo paten rame-rame. Warisan budaya tidak bisa dipatenkan. Nah, dari uraian tadi, kita lihat Undang-Undang Paten nomor 13 tahun 2016, bahwasanya paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, dan atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, kita lihat ada beberapa panggilan kata, antara lain hak eksklusif negara, invensi di bidang teknologi, kemudian juga waktu tertentu dan dapat dialihkan. Sekarang kita lihat, apakah desain batik mengandung invensi di bidang teknologi? Atau kita lihat juga, apakah Rasa Sayangi lagu mengandung invensi di bidang teknologi? Atau kita lihat, Reok Ponorogo apakah mengandung invensi di bidang teknologi? Jawabannya tentu tidak. Jadi ini yang sering terjadi kesalahan di masyarakat antara paten dan hak cipta. Nah, ketiganya ini adalah hak cipta. Ranah hak cipta nanti akan dijelaskan apa itu kekayaan intelektual lainnya. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia dianugerahkan oleh Sang Khalik 3 kekayaan atau properti. Antara lain, pertama adalah kekayaan material, kemudian kedua, kekayaan intelektual, yaitu berupa sesuatu yang merupakan hasil olah pikir atau hasil karya seseorang dan merupakan pemecahan masalah yang dihadapi olehnya. Kemudian yang ketiga adalah kekayaan jiwa. Kita lihat bagaimana kehidupan manusia pada abad modern dan kekayaan intelektual. Jadi manusia sangat bergantung dengan produk yang dihasilkan dari karya dan kreasi di bidang pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga aktivitas kita sebagai manusia sebagian besar tidak bisa dijalankan kecuali dengan memanfaatkan produk yang dihasilkan dari kekayaan intelektual, ya. Dan juga sebagian besar kebutuhan manusia berasal dari produk yang lahir dari kekayaan intelektual. Kita lihat bagaimana kekayaan intelektual dan kehidupan manusia, ya. Ada pesawat telepon, kemudian komputer, ini kendaraan, ya, beberapa alat komunikasi, alat laboratorium, sampai dengan peralatan rumah tangga, dapur, ya, juga alat komunikasi yang semakin berkembang saat ini, dan juga beberapa piranti lainnya. Kita tidak bisa lepas dari kesemua ini. Kita lihat bagaimana manfaat kekayaan intelektual. Pertama, membuat hidup lebih mudah, nyaman, dan ekonomis. Ya, membuat hidup lebih mudah, nyaman, dan ekonomis. Kemudian yang kedua, menimbulkan dampak yang bersifat menghibur. Ya, produk-produk siaran televisi, film itu adalah hasil kekayaan intelektual yang secara tidak langsung bisa menghibur kita. Kemudian juga meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan dan dunia. Juga manfaat kekayaan intelektual lainnya adalah alat penunjang pembangunan ekonomi dan penciptaan kreasi. Berikutnya, manfaat kekayaan intelektual juga sebagai motor penggerak perdagangan. Hal lain dari manfaat kekayaan intelektual adalah kekuatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dan masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial. Dan yang terakhir adalah penghargaan atas keaslian atau kebaruan yang dihasilkan oleh seseorang.
Ini kita lihat bagaimana jenis dan bentuk hak kekayaan intelektual. Ya, ada hak cipta, kemudian ada merek, ada indikasi geografis, kemudian desain industri, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, dan juga paten. Kita lihat apa itu hak cipta. Ya, jadi hak cipta ini adalah lebih lanjut yang tercakup dalam hak cipta adalah semua ekspresi dan olah pikir manusia, tidak termasuk ide ataupun gagasan. Nah, biasanya yang termasuk dalam lingkup hak cipta adalah sastra dan karya artistik, yang di dalamnya termasuk tulisan ataupun buku, kemudian musik, karya seni, dan karya-karya yang berbasis teknologi, yaitu program komputer dan basis data elektronik. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu mengatur mengenai hak cipta. Jadi prinsipnya bahwa hak cipta baik didaftar maupun tidak tetap dilindungi, sehingga pendaftarannya hanya merupakan pencatatan saja. Oleh karena itu sertifikatnya di atas ditulis surat pencatatan biasanya ya. Kemudian jangka waktu perlindungannya adalah 70 tahun setelah pemilik haknya meninggal dunia. Ya, ini beberapa jenis atau contoh hak cipta seperti kita ketahui, ya ada lagu, musik dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah merek. Yang dimaksud dengan merek di sini, ya Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian untuk mendapatkan perlindungan merek harus didaftarkan. Merek akan menciptakan brand name yang pada akhirnya akan berhubungan dengan kualitas dari suatu produk. Ini kita lihat contoh merek ya, ada Xenia, Daihatsu, Toyota, Avanza. Yang berikutnya adalah indikasi geografis. Ya, jadi indikasi geografis merupakan suatu indikasi yang menunjukkan daerah asal suatu produk. Indikasi geografi tercakup dalam Undang-Undang Merek. Contohnya, jeruk Garut, ubi Cilembu, apel Malang, ya, atau salak Bali. Ya, daerah campaigns ya, misalnya juga ini juga indikasi geografi. Kemudian juga kita lihat indikasi geografis lainnya, ya. Berikutnya adalah desain industri. Desain industri merupakan penampilan dari suatu produk. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Ya, kita lihat berikutnya adalah tata letak sirkuit terpadu. Ini contoh desain tata letak sirkuit terpadu. Ya, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang tata letak sirkuit terpadu. Kemudian yang berikutnya adalah rahasia dagang. Ya, rahasia dagang. Rahasia dagang atau trade secret ini merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang ya. Jadi tidak perlu didaftarkan. Ya, contohnya formula parfum ya atau formula minuman Coca-Cola, yaitu punya rahasia dagang. Yang berikutnya adalah perlindungan varietas tanaman. Ya, 3 hal penting harus diperhatikan dalam PVT. Biasanya varietas alami tidak ada hak eksklusifnya. Kemudian varietas buatan hasil rekayasa itu ada hak eksklusifnya. Dan biasanya didaftarkan di pusat PVT di Departemen Pertanian. Ya, contohnya ada padi Ciherang, ya, tomat buah ataupun cabai. Berikutnya adalah paten. Nah, paten merupakan perlindungan terhadap olah pikir manusia yang berkaitan dengan inovasi, invensi, dan teknologi. Paten dikelompokkan menjadi paten sederhana dan paten biasa. Di mana paten biasa akan melindungi invensi atau suatu produk, alat, atau proses yang memenuhi kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan di dalam industri. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perlindungan paten. Ya, jadi
masa perlindungan paten untuk paten biasa adalah 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana. Masing-masing tidak dapat diperpanjang. Kita lihat contoh paten berikut ini. Ya, jadi ada patennya yang sudah didaftarkan di luar negeri, yaitu hands-free foot. Ya, jadi membuka pintu dengan kaki. Apalagi kemarin 2 tahun belakangan di musim pandemi kita sangat riskan untuk bersentuhan, ya, apalagi di tempat yang tidak aman. Kita lihat bagaimana satu produk memiliki banyak kekayaan intelektual. Ya, misalnya HP ini, ya, Apple, ini merek dagang. Kemudian ada hak cipta di dalamnya, ya, program komputer. Ini ada paten ya, layar sentuh, ya. Kemudian juga ada tata letak sirkuit terpadu dan desain industri dari perangkat ini. Kita lihat bagaimana pemanfaatan sistem kekayaan intelektual yang optimal. Ya, biasanya pemanfaatan sistem kekayaan intelektual yang optimal akan meningkatkan dan menunjang kualitas sistem pendidikan, juga meningkatkan kesejahteraan di perguruan tinggi dan masyarakat. Ya, yang pada akhirnya perguruan tinggi diharapkan berfungsi sebagai income generating institution melalui komersialisasi dan pendapatan royalti dari hasil penelitian yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Sebagai contoh misalnya, kita tahu ini tutup botol flip ya di kecap ataupun saus, ya. Kita lihat bagaimana misalnya, ya. Ini inovasi berbasis kekayaan intelektual dan juga non kekayaan intelektual, ya. Kita bisa menghayal sukses dari paten misalnya. Ini adalah teknologi tutup botol flip top. Nah, asumsinya pasar Indonesia bisa terjual 10 juta unit per hari. Nah, royalti yang akan didapat Rp1 per unit misalnya. Nah, kalau teknologi tutup botol flip top ini dilindungi paten sederhana saja yang masa berlaku 10 tahun, maka penerimaan royaltinya kita lihat sehari bisa 10 juta, sebulan 300 juta. Ya, kemudian kalau setahun 3,6 miliar dan 10 tahun 36 miliar. Sedangkan kalau invensi ini tidak dilindungi, penerimaan sampai dengan 6 bulan misalnya totalnya 1,8 miliar. Ya, nah, setelah 6 bulan karena tidak dilindungi oleh paten, maka akan keluar produk tiruan. Nah, kita sebagai pemilik paten tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian, market share berkurang, juga kita tidak bisa menuntut ganti rugi, ya. Dan yang pada akhirnya, tentunya akan manfaat ekonominya tidak berjalan dengan baik. Contoh lain dari paten misalnya, kita lihat ini, tutup botol Coca-Cola, ya. Tutup botol kaleng seperti kemasan ini kita tahu ya semua ya. Nah, inventor penemu tutup kaleng ini melisensikan sistem ini ke Coca-Cola dengan harga 1/10 sen per kaleng. Nah, selama masih dalam perlindungan paten, inventor memperoleh 148.000 pound sterling per hari dari royalti. Dapat kita bayangkan ya, berapa banyak keuntungan kalau kita sadar akan kekayaan intelektual yang kita miliki. Jadi universitas diharapkan menjadi pusat atau lingkaran atau siklus bagi kegiatan inovatif yang dinamis. Kita lihat bagaimana siklus pengembangan kekayaan intelektual. Sebagai kampus, sebagai lembaga penelitian dan pengembangan, akan menghasilkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Ya. Kemudian hasil penelitian ini dilindungi, ya, memiliki perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, secara tidak langsung, hasil penelitian tadi dimanfaatkan oleh masyarakat akan memperoleh kepercayaan masyarakat pada kualitas produk atau prosesnya. Juga memperoleh insentif, ya, entah itu kredit point dan kredit coin yang seperti saya bilang tadi ya. Kemudian investasi dan alih teknologi juga berjalan,
dan juga membuka lapangan kerja. Kita lihat bagaimana paradigma baru di dunia penelitian dan pengembangan. Ya, konsep from idea to invention dan from invention to innovation ini perlu dilaksanakan secara utuh, yang pada akhirnya menghasilkan pemecahan masalah baru atas suatu masalah teknis, ya, dan harus berorientasi komersial, yang pada akhirnya juga mengikuti mekanisme pasar. Bagaimana kiat melindungi karya kekayaan intelektual dengan sistem HKI? Kita lihat, pertama, apakah karya intelektual yang dihasilkan merupakan hal baru atau original? Nah, kalau tidak, lupakan ya keinginan untuk pertimbangan untuk mengajukan permohonan HKI atas karya intelektual tersebut. Nah, kalau iya, kita cek apakah karya intelektual itu layak dikategorikan sebagai produk atau jasa yang dapat diberi perlindungan. Kalau tidak, ya lupakan. Kalau iya, kita cek kembali apakah karya intelektual tersebut merupakan produk atau jasa yang dapat dikomersilkan atau bernilai ekonomi. Kalau tidak, tentu dilupakan. Nah, kalau iya, tersedia bentuk perlindungan yang sesuai bagi karya intelektual terkait. Ya, ada nggak? Ya, tersediakah bentuk perlindungan yang sesuai bagi karya intelektual terkait? Ya, kalau tidak, ya lupakan. Kalau memang tersedia, daftarkan karya intelektual tersebut menurut ketentuan yang berlaku tentunya. Mengapa HKI? Antara lain memenuhi ketentuan PMK nomor 106 tahun 2016. Poin B, subkeluaran penelitian. Antara lain kita lihat ya A, B, C, D, E sampai I. Antara lain ada paten atau hak cipta terdaftar. Kemudian paten atau hak cipta granted dan atau paten hak cipta yang dipakai di industri. Ya. Kita lihat juga poin 11, besaran tambahan biaya riset dasar, ya, mudah-mudahan masih berlaku, saya belum ngecek kembali. Kita lihat di sini, kalau keluaran mendapatkan paten atau hak cipta terdaftar sekian, ya, kalau granted sekian, ya, kalau dipakai dalam industri sekian, mudah-mudahan ini masih berlaku, saya belum ngecek kembali. Begitu pula bidang lainnya, ya, PVT misalnya mendapat besaran sekian. Juga kenapa HKI, kita lihat penilaian angka kredit. Ya, penilaian angka kredit antara lain ada karya ilmiah publikasi, ya, karya ilmiah jabatan akademik dosen, ada jurnal, ya, dari jurnal nasional terakreditasi maupun internasional yang bereputasi. Di antara juga ya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia. Jadi bagi dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala harus menghasilkan poin-poin berikut ini. Antara lain kita lihat di sini ada A, paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Paten atau karya seni monumental atau desain monumental dalam kurun waktu 3 tahun. Kemudian juga untuk dosen yang memiliki jabatan akademik guru besar harus menghasilkan poin A dan B. Poin B kita lihat, paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental atau desain monumental dalam kurun waktu 3 tahun. Kita lihat bagaimana jenis kekayaan intelektual yang dihasilkan perguruan tinggi. Ya, jenis KI-nya misalnya hak cipta, ini ada undang-undangnya. Ya. Objek perlindungannya itu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Cara memperoleh perlindungannya otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Boleh dicatatkan ke DJKI, Kemenkumham. Lama perlindungannya disesuaikan dengan kelompok ciptaan. Ya. Kemudian ada paten, yaitu produk dan atau proses yang menghasilkan solusi teknologi. Ini didaftarkan ke DJKI, Kemenkumham. 20 tahun untuk paten biasa, masa perlindungannya, 10 tahun untuk paten sederhana, dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan merek, ini ada nama dagang, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, objek perlindungannya berupa gambar, logo, nama,
kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, ataupun kombinasinya. Ini didaftarkan di DJKI. Masa perlindungannya 10 tahun dan dapat diperpanjang. Begitu pula indikasi geografis, ya. Kemudian berikutnya adalah desain industri. Objek perlindungannya adalah desain produk 2 atau 3 dimensi yang bernilai estetis, didaftarkan ke DJKI, ya. Lama perlindungannya 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu, objek perlindungannya berupa kreasi rancangan elemen elektronik, didaftarkan ke DJKI, masa perlindungannya 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Ada juga rahasia dagang, ya, informasi bidang teknologi dan atau bisnis yang bernilai ekonomis, tidak didaftarkan, ya, terus berlangsung selama kerahasiaan informasi tetap terjaga. Kemudian perlindungan varietas tanaman. Jadi objek perlindungannya adalah varietas hasil kegiatan pemuliaan tanaman. Ini biasanya didaftarkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian di Kementerian Pertanian, ya. 20 tahun untuk tanaman semusim, 25 tahun untuk tanaman tahunan dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian kita lihat bagaimana kekayaan intelektual dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kemarin dapat pesanan untuk bidang ekonomi apa kira-kira, ya. Jadi coba saya buat, ya, produk strategis perguruan tinggi dan jenis KI yang diperoleh misalnya bidang ekonomi, ya. Tridharma perguruan tinggi yang pertama adalah bidang pendidikan dan pengajaran, bisa berupa modul, diktat atau penuntun praktikum, buku atau textbook, atau software ataupun karya rekaman video. Jadi ruang lingkup kegiatannya membuat dan menerbitkan modul, diktat atau penuntun praktikum atau buku ajar yang digunakan sebagai bahan perkuliahan di semua program pendidikan, ya. Membuat software dan modul untuk manajemen pendidikan misalnya dan pemanfaatan teknologi lainnya. Juga mengembangkan karya rekaman video. Ini biasanya hak cipta, jenis kekayaan intelektualnya. Kemudian bidang B, bidang penelitian. Kita lihat misalnya, untuk bidang ekonomi banyak sekali, ya. Misalnya judul penelitiannya ini saya dapat dari paten yang ada di Gunadarma, ya. Antara lain misalnya prototipe e-marketplace berbasis mobile, ya, atau prototipe e-marketplace berbasis web, ya. Kemudian aplikasi pengelolaan zakat produktif Basnas Microfinance. Dan juga ada prototipe peralatan aplikasi sistem cerdas pembelajaran kredit otomatis untuk peramalan kredit performance dan optimisasi kredit pricing dengan menggunakan prediksi kredit scoring berbasis Android. Nah, ini penelitian-penelitian yang dilakukan Gunadarma. Ruang lingkup kegiatannya adalah modifikasi teknologi yang sudah ada untuk meningkatkan nilai tambah, ya, atau added value. Jenis KI-nya bisa paten sederhana, ya, bisa hak cipta program komputer, ya, atau paten biasa maupun paten sederhana juga hak cipta program komputer. Jadi bidang ekonomi tidak bisa berdiri sendiri, dia harus tanda petik kawin dengan teknologi informasi agar memperoleh paten tentunya, ya, atau program komputer. Kemudian kita lihat bidang pelayanan masyarakat, ya. Misalnya bidang pelayanan masyarakat, panduan penyuluhan dan pelayanan UKM, ya, alat peraga untuk masyarakat, ya, model simulasi atau kiat bisnis bagi pengusaha kecil dan menengah, ya, ataupun pengembangan media komunikasi, pengembangan teknologi tepat guna. Nah, adapun ruang lingkup kegiatannya membuat paten sederhana yang mudah dicerna dan dipahami bagi UKM misalnya. Kemudian menyusun kiat-kiat bisnis bagi pengembangan jiwa kewirausahaan, atau juga memanfaatkan media cetak, media audiovisual dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau UMKM, atau bahkan menciptakan teknologi tepat guna ataupun sederhana yang diperuntukkan bagi UMKM. Nah, jenis KI-nya bisa banyak, ada hak cipta, ada paten sederhana, desain industri maupun rahasia dagang. Nah, itu Tridharma perguruan tinggi dalam bidang ekonomi. Kemudian kita lihat bagaimana berikutnya siklus pengelolaan research and development berbasis kekayaan intelektual. Ya. Di dalam research and development, ya, tentunya akan menghasilkan karya intelektual. Nah, kita harus sadar bahwa karya intelektual kita harus dilindungi dalam ranah HKI, bisa berupa paten ataupun yang lainnya.
Nah, kalau sudah dilindungi, kita harus pikirkan bagaimana komersialisasinya sehingga mendapatkan profit. Secara tidak langsung, ya, akan menguntungkan bagi inventor atau pencipta atau desain tadi. Berikutnya adalah kita lihat bagaimana kelembagaan sentral kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Ada dasar hukumnya pembentukan sentral kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Pasal 13. Kita lihat di sini. Pemerintah mendorong kerjasama antara semua unsur perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan jaringan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian poin 2, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. Ya, publikasi vs perlindungan kekayaan intelektual. Kemudian juga dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentral kekayaan intelektual sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Poin berikutnya adalah setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang melaksanakannya. Nah, itu dasar hukum dari pembentukan sentral kekayaan intelektual. Ya, mudah-mudahan di kampus ini sudah dibentuk. Nah, kita lihat juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, ya pasal 16, dinyatakan bahwasanya perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Kita lihat berikutnya bagaimana kondisi keberadaan kapasitas sentral kekayaan intelektual di Indonesia. Sebagai sentral KI pemula, ya, biasanya sentral KI yang baru terbentuk atau sentral KI yang masih menjalankan fungsi sebatas sosialisasi dan peningkatan perolehan pendaftaran KI, yaitu bentuknya masih pemula. Kemudian yang madya, ya, ini adalah sentral KI yang sistem sosialisasi dan pendaftaran KI-nya telah berjalan dengan baik secara struktur, organisasi telah mapan, dan mulai menjalankan fungsi dan aktivitas promosi inovasi berbasis kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, kita lihat kondisi yang sudah advance. Jadi sentral KI yang telah menjalankan fungsi sebagai teknologi transfer office, ya, atau TTO, serta kekayaan intelektual telah melakukan upaya-upaya promosi teknologi atau inovasi atau bahkan alih teknologi dan komersialisasi kekayaan intelektual. Kemudian nama dan kedudukan lembaga sentral kekayaan intelektual Indonesia, namanya bisa tergantung dari kampus masing-masing atau perguruan tinggi masing-masing. Kalau di Gunadarma namanya Sentral Kekayaan Intelektual Universitas Gunadarma. Ada juga yang menamakan di perguruan tinggi lain Gugus HKI atau Klinik HKI atau Kantor HKI dan Alih Teknologi atau Pusat HKI dan masih banyak lagi. Mengenai kedudukan di lembaga, ya, sebagai pusat studi bisa, ya, umumnya mandiri secara anggaran, ya, contohnya ada Universitas Islam Indonesia, Unisba dan lain-lain, atau struktural perguruan tinggi yang masuk dalam RKAT dan Renstra perguruan tinggi, ya, contohnya sebagian besar PTN dan masih banyak lagi. Kemudian kita lihat bagaimana tantangan pengembangan sentral kekayaan intelektual, ya, di dalam internal sendiri harus menyesuaikan dengan visi misi perguruan tinggi, juga komitmen dari pimpinan, ya, dan pemahaman serta kepedulian sivitas akademika terhadap kekayaan intelektual, terutama dosen ataupun peneliti. Ya. Begitu pula tantangan lainnya adalah kapasitas SDM atau pengelola sentral kekayaan intelektual yang mungkin masih belum banyak. Sedangkan tantangan eksternalnya yaitu kita lihat kebijakan pemerintah. Jumlah kekayaan intelektual masih masuk dalam borang IPT, ini perlu dukungan penguatan kelembagaan. Kemudian juga dukungan insentif, ya,
Tahap awal pembentukan sampai pengembangan dan penguatan biasanya ada insentif yang dikeluarkan. Kemudian juga ada jejaring networking dari Asosiasi Sentral Kekayaan Intelektual Indonesia. Di Gunadarma, ya, di Gunadarma Sentral Kekayaan Intelektual juga belum lama berdirinya. Walaupun belum lama, tapi keberadaannya sudah ada sejak 2004, ya, sampai sekarang. Ya. Strategi yang digunakan adalah in-house training, yaitu tingkat dasar sampai dengan advance, komersialisasi, ini masih terus berjalan. Kemudian aktif membangun networking dengan DJKI, ya, Riset Dikti, kemudian Asosiasi Sentral Kekayaan Intelektual Indonesia, dan lain-lain. Dan juga aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak lain, ya, antara lain Kemenristek Dikti, DJKI, WIPO, JIKA, dan masih banyak lagi. Sampai saat ini,